Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi. Sekarang siang ini kita bertemu lagi ya dok ya dalam acara podcast RSKBP dengan saya Dr. Heni Zidni Robirodia, salah satu dokter umum di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi. Oke dok, jadi siang ini kita spesial nih untuk menyambut Ramadan yang bentar lagi tiba ya dok ya. Jadi memang ada pembahasan khusus terkait dengan persiapan bulan Ramadan khususnya bagi pasien-pasien dengan penyakit kronik ya dok. Betul. Jadi dengan kiat puasa pada penderita penyakit kronik, sehat, kuat, dan berkah. Amin. Ya jadi siang ini podcast hari ini dengan saya Dr. Heni dan juga narasumber kita Dr. Erwanto Budi Winulyo SPPD KAI Finasim. Selamat siang dokter. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam peserta acara podcast siang ini. Sehat-sehat selalu. Amin. Semangat nih dok, kita menyambut Ramadan ya dok ya. Betul. Yang sebetulnya sih masih menunggu hilal ya dok katanya ya dok. Apakah besok ataukah kapan kita tunggu saja dari pemerintah dok. Yang penting siap. Iya betul. Silakan. Nah untuk menyiapkannya makanya spesial dari RSKBP kita ada podcast ini dok. Untuk pasien-pasien RSKBP ya tentunya ya. Jadi topik kali ini mungkin kita bisa bahas dulu nih dok terkait dengan apa saja sih penyakit kronik yang biasanya ada. Kemudian apa sih bedanya penyakit kronik, penyakit akut, biar teman-teman dan sahabat KBP tahu dok. Sebetulnya apa sih yang dimaksud penyakit kronik dan penyakit akut? Ya. Silakan dokter. Terima kasih dokter Rani. Jadi memang sering ada yang campur-campur begitu ya. Mana yang kronik, mana yang akut. Kadang-kadang penyakitnya kalau berat disebut sebagai kronik gitu ya. Sakitnya sudah kronis gitu. Nah itu perlu kita luruskan dulu pada kesempatan ini. Yaitu kalau penyakit-penyakit kronik adalah penyakit yang berlangsung lama ya. Ada beberapa penyakit yang memakai kategori lebih dari 1 minggu atau 1 bulan atau beberapa waktu lebih dari 1 bulan ya. Misalnya diare kronik ya, kemudian gagal ginjal kronik ya, penyakit paru kronik. Nah itu kan udah ada namanya kronik. Nah bedanya dengan penyakit akut, kalau penyakit kronik ini juga berlangsungnya perlahan-lahan biasanya ya. Kemudian kalau penyakit akut biasanya berlangsungnya cepat sekali, memerlukan waktu tidak terlalu lama, ya timbul gejala-gejala ya. Dan biasanya sebagian penyakit akut akan membaik setelah diberikan pengobatan, tapi dia bisa berubah menjadi penyakit kronik ya. Sebaliknya penyakit kronik bisa juga menjadi akut kembali, misalnya pada penderita asma ya, yang kambuh asmanya, dia akan menjadi asma kronik eksaserbasi akut. Istilahnya di dalam kedokteran begitu dok. Ya. Kalau lihat contoh-contohnya tadi juga sudah disebutkan penyakit kronik bisa asma ya, bisa hipertensi, penyakit-penyakit metabolik misalnya diabetes ya, dislipidemi, hiperkolesterol dan lain sebagainya. Termasuk juga penyakit autoimun biasanya ada penyakit kronik di sana. Nah penyakit akut biasanya yang berlangsung cepat dan membaik dengan tidak terlalu lama. Biasanya sebagian adalah penyakit infeksi, misalnya orang sakit demam berdarah, ketika sudah diobati membaik, trombositnya membaik, nah itu akut, selesai sudah. Ya. Tapi penyakit akut yang kemudian berlangsung menjadi kronik bisa ya. Seperti apa itu dok? Itu misalnya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal, ya. Betul. Jadi dia menurunnya fungsi ginjal disebabkan berbagai hal, misalnya apakah karena infeksi, karena batu ya, tiba-tiba pasiennya mengeluh nyeri, mengeluh tidak bisa kencing ya. Kemudian diberikan penanganan yang baik, dia akan kembali lagi, tapi dia jatuh dalam kondisi kronik. Tentu saja ada hal-hal lainnya yang terkait, misalnya kalau dia sudah usianya termasuk geriatri, kemudian ada komorbid lainnya. Biasanya penyakit kronik itu juga akan timbul apabila ada lebih dari satu penyakit.
ya yang saling mempengaruhi gitu dok. Oke dokter. Ternyata panjang kali lebar ya penjelasan terkait dengan bedanya penyakit kronik dan juga akut. Nah mungkin kita kerucutkan nih dok, pada podcast yang ini kita bahas pasien-pasien kronik seperti diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kemudian pasien tadi asma, ada juga penyakit jantung ya dok ya. Nah penyakit autoimun juga ya dok. Autoimun, oh iya betul dok, autoimun karena berkelanjutan pengobatannya dok. Nah untuk pasien-pasien dengan penyakit kronik ini dok, sebetulnya berpuasa itu aman nggak sih dok? Kemudian faktor apa saja yang menentukan pasien itu aman atau tidaknya untuk berpuasa? Betul, terima kasih dok. Jadi ini juga sering sekali menjadi pertanyaan untuk para pasien yang berobat di tempat-tempat pelayanan kesehatan termasuk di Karya Bakti. Mereka yang menderita diabetes, hipertensi, penyakit autoimun ya, mereka selalu tanya apalagi menjelang puasa, dok saya boleh puasa enggak gitu. Nah secara umum pasien-pasien dengan penyakit kronik diperbolehkan puasa apabila kondisinya sudah stabil ya. Sebagai contoh pada pasien dengan diabetes ya, kalau gula darahnya sudah di bawah 200, tidak menggunakan obat injeksi lebih dari 3 misalnya, kurang hanya 2 kali saja. Nah itu bisa dikategorikan stabil, bisa melakukan puasa ya. Tentu saja pasien-pasien seperti ini harus mengatur pola makannya ya. Tidak selalu seperti yang digambar-gambarkan bahwa bukalah dengan yang manis-manis. Yang manis yang mana gitu ya. Tapi berbukalah dengan karbohidrat yang cukup. Nah itu memberikan asupan makan, karena orang berpuasa ini kan 12 sampai 14 jam dia tidak berpuasa ya. Dan itu adalah suatu periode yang cukup baik untuk tubuh mengolah kondisi mengalami detoksifikasi ya, bahan-bahan yang tidak berguna akan dikeluarkan. Nah pada kembali lagi pasien diabetes sebaiknya nanti dikonsultasikan dengan dokter yang biasa tempat kontrol ya, sehingga dokter bisa menentukan pemilihan pengaturan obatnya kembali ya. Jadi obat diabetes pada bulan puasa dan di luar bulan puasa agak berbeda. Beda ya dok ya. Karena kita harus menghindari komplikasi yang paling dikhawatirkan adalah hipoglikemi atau gula darahnya turun gitu ya, sampai drop, itu yang nggak boleh. Tiba-tiba pusing kelengan sampai pingsan ya dok. Jadi biasanya obat-obat yang cenderung kuat untuk menurunkan gula, misalnya glikuidon, kemudian gliklasid ya, itu harus dirubah. Yang tadinya dia dapat 2 kali 1, mungkin pagi setengah tablet atau pagi tidak, tapi malam pas buka puasa saja minum obatnya sebelum makan. Kemudian obat-obat yang menyelaraskan gula darah puasa, misalnya metformin, bisa juga diteruskan. Ya. Atau penggunaan insulin, ya insulinnya diturunkan dosisnya sampai 50% dari dosis biasanya. Nah, pada pasien diabetes ini secara prinsip bukan berlaku dosis yang kaku gitu ya. Jadi nanti selama bulan puasa dimonitor lagi gulanya, misalnya pada pagi hari atau menjelang buka sebelum makan, dilihat naik turun gulanya itu berapa gitu ya. Nanti mungkin perlu pengaturan dosis. Kalau gulanya terlalu rendah ya tentu saja obatnya dikurangin lagi. Tapi kalau gulanya terlalu tinggi lagi ya jangan sampai terus-terusan tinggi ya, karena kita tahu kalau gula tinggi itu akan merusak berbagai organ di dalam tubuh manusia, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kenaikan dosis obat atau pemilihan obat-obatnya ya. Demikian juga pasien kita batasi dulu 3 kasus dulu boleh ya, dok. Diabetes, hipertensi dan autoimun. Baik, dok. Nah hipertensi juga demikian ya. Secara prinsip biasanya di hipertensi obatnya berbeda-beda karena pendekatannya di kedokteran namanya pendekatan Taylor. Jadi tidak seperti dulu obat itu hanya diuretik, dilator dan lain sebagainya. Sekarang tidak. Setiap orang obatnya berbeda-beda. Nah pemilihan obat juga demikian. Kalau obatnya itu nanti bisa diminum pagi ya usahakan pagi terus gitu ya. Itu nggak apa-apa perubahan jadwal ya. Tapi yang nggak boleh kan minum obat ketika puasa pagi, kapan-kapan nggak puasa turun. Nah itu jangan. Jadi usahakan kalau bisa pada jadwal yang sama ya. Diusahakan minum obat mendekati waktu imsak ya, sehingga rata-rata obat yang masa kerjanya 6 sampai 8 jam atau 12 jam cukup bekerja siang sampai sore hari. Menjaga tensinya. Betul. Biar terjaga terus. Betul. Nah, satu lagi dengan pasien dengan autoimun juga demikian. Gimana tuh dok autoimun dok?
Ya, kita tahu pasien autoimun ada suatu periode yang dinamakan remisi, ya, ketika dia akan keluhan sakitnya, nyerinya atau keluhan-keluhan lainnya berkurang, Dok. Kemudian biasanya ada beberapa parameter laboratorium untuk memperkuat itu, dilakukan pemeriksaan. Sehingga dokter mengatakan, oh ini sudah masuk dalam fase remisi. Nah, ketika masuk dalam fase remisi dan stabil, maka puasa diperbolehkan. Oke, sudah masuk remisi dan stabil ya dok ya. Betul. Ya, saya kira itu nanti. Jadi yang prinsip penting puasa bisa, tapi hindarkan pada waktu kondisi-kondisinya tidak stabil atau gejala akutnya timbul. Gitu, Dok. Baik dok. Jadi memang puasa itu boleh untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis dengan syarat sudah stabil ya dok ya. Betul. Nah kita tahu tuh dari situ ternyata penting loh untuk konsultasi dulu ya dok sebelum puasa pada dokternya masing-masing untuk penyesuaian obatnya, kemudian bagaimana jam berapa minum obatnya gitu ya. Nah jadi memang sepenting itu. Kemudian saya ingin tahu nih dok, kemudian apa aja sih kondisi-kondisi atau penyakit kronik yang tidak diperkenankan untuk puasa dok? Kayak gimana sih dok? Kita kembali lagi kondisi yang tidak stabil itu termasuk adanya kadar gula yang tinggi, misalnya di atas 200 atau tiba-tiba naik, tiba-tiba sering turun. Nah, itu tidak stabil ya. Karena prinsip dari pengobatan diabetes adalah mengatur pola makan yang utama, kemudian exercise yang cukup dan obat-obatan. Nah, ini di mana dari ketiga faktor ini yang mungkin bisa dikoreksi ya. Satu, asupan makannya, kemudian melakukan olahraga yang ringan ya, dan kemudian obat-obatnya yang sesuai. Nah, olahraga harus masih boleh dok? Pada puasa boleh, diperbolehkan. Oke, boleh ya. Tapi ada olahraga yang dipilih-pilih dok, jangan tidak seperti biasa gitu ya. Sarannya olahraga seperti apa tuh dok? Jadi olahraga yang dianjurkan yang tidak memerlukan menghabiskan energi yang terlalu banyak, misalnya jalan, naik sepeda statis, kemudian yoga gitu-gitu yang ringan-ringan tuh boleh ya. Nah, jadi bukan berarti puasa kita tiduran terus ya dok ya. Kan mungkin sering ada yang bilang kalau tidur itu saat berpuasa ibadah, tapi nggak gitu juga ya dok. Tetap harus olahraga. Ya. Bisa dipilih pagi atau sore hari dok ya. Jadi juga dipilih waktunya. Kalau misalnya habis makan ringan, makan cemilan sore hari, malam, ya 1 jam kemudian baru olahraga. Kalau makannya snack yang agak lebih berat, 2 atau 3 jam. Tapi kalau habis makan berat, nasi, sebaiknya minimum 4 jam kemudian baru olahraga. Ya. Jadi bisa buka puasa, kemudian diatur mau makan ringan dulu apa makan berat, baru dijarakin olahraganya. Ya, betul. Ya. Jadi seperti itu yang bisa kita pilih sebagai olahraga. Ya. Demikian juga untuk pasien-pasien dengan hipertensi dok, ya, pemilihan olahraga dibedakan selama bulan Ramadan dan tidak bulan Ramadan. Ya. Pasien autoimun juga demikian, mereka juga secara umum dianjurkan tetap berolahraga. Dipilih yang low impact barangkali itu istilahnya ya, yang tidak terlalu memberatkan. Ya. Tidak misalnya sepedanya jangan naik sepeda mountain bike naik gunung ya, itu terlalu ekstrim ya. Jadi melakukan yang ringan-ringan saja, senam, kemudian jalan paling baik ya. Nah itu juga dipilih olahraga seperti itu atau melakukan pelemasan otot ya supaya tidak terlalu kaku. Karena kita tahu sebagian keluhan pasien autoimun adalah nyeri sendi, nyeri otot ya. Kalau tidak dipakai bergerak, nanti kemungkinan akan kambuh lagi, bisa nyeri lagi, pembengkakan lagi. Ya, jadi harus dijaga supaya fisiknya menjadi stabil selama puasa. Gitu. Berarti diseimbangkan antara minum obatnya, olahraganya, konsumsi makannya saat sahur dan berbuka ya dok ya. Betul. Oke. Lanjut dok, ini ada yang minta nih tips terkait dengan panduan berpuasa bagi pasien-pasien dengan penyakit-penyakit tertentu. Ini ada beberapa poinnya sih dok sebetulnya. Cuman yang paling sering itu pasien-pasien dengan gangguan MAH kronik atau gastritis kronik ya dok. Kalau misalkan pada kasus gastritis kronis, apakah aman dok berpuasa? Kemudian gimana cara mencegah kambuhnya gejala tersebut? Karena kan nggak makan ya dok. Betul. Ya selama 12 jam. Jadi ini sering disalahkan dok. Jadi kalau orang gemuk puasa,
terus puasanya tidak benar. Jadi akhirnya sakit emah. Ya, seperti tadi di awal kan kalau berlangsungnya lama masuk gastritis kronik ya. Betul dok. Ya, itu harus mengatur kembali pola makannya ya. Jadi puasa kembali lagi pada penderita gastritis atau gangguan lambung memang diperbolehkan, terutama satu tetap kondisinya adalah terkontrol, tidak sedang akut, tidak sedang nyeri hebat, tidak sedang muntah-muntah, itu boleh ya. Puasa. Nah, tapi orang yang ada gangguan lambung kalau berpuasa dia wajibkan sahur ya, jangan lupa sahurnya. Jadi kalau nggak sahur ya, nanti kalau nggak kuat ya sudah dibatalkan ya, wong sakit ya. Kalau di dalam agama kan juga begitu. Kalau sakit ya tidak dianjurkan untuk berpuasa. Ya. Nah, jadi dia harus sahur. Kemudian sahurnya jangan terlalu pagi dong. Nanti jam 3 pagi sahur, kosongnya terlalu lama. Jam 2 apalagi, wah jangan. Habis itu tidur gitu, itu juga tidak baik. Jadi mendekati imsak itu udah pilihan. Ya. Kemudian pemilihan makanan. Ya. Dianjurkan memilih makanan yang banyak airnya dan banyak seratnya. Ya. Karbohidrat tetap menempati porsi yang tidak terlalu besar. Ya. Tapi berbuka puasa tadi dengan yang manis-manis boleh, tapi tidak berlebihan ya. Jadi kalau udah makan kolak ya sudah, jangan nanti kolak ada, kue gemblong ada, manis semua pas berbuka. Betul ya. Nanti resikonya kan terjadi kenaikan kadar gula terlalu tinggi, itu juga tidak baik dalam tubuh kita. Ya. Kalau untuk porsi dok, maaf, ya. Porsi harus dibatasi kah atau harus banyak kah pada pasien-pasien? Iya, dianjurkan itu kalau sahur porsinya sekitar 40% dari total makan. Kemudian pada waktu buka 10% dulu takjil. Kemudian sisanya 50% makan malam. Nah, jadi dibagilah takaran kira-kira aja dok. Gitu ya. Jadi sahur juga gak harus banyak supaya kuat puasa nih. Sakit mah makannya sampai nambah nasi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Ya. Karena sebetulnya prinsip dari sakit lambung adalah dia asam lambungnya supaya tidak produksi terlalu berlebihan. Ya. Jadi dalam tubuh kita itu ada suatu proses penyeimbang asam lambung dan penetralnya. Nah, pada kasus lambung atau emah atau gastritis ini nggak seimbang, penetralnya tidak mengikuti, dia terlalu banyak. Gitu, ya. Jadi dianjurkan juga makan porsi yang tadi itu dan kemudian pilihan makanannya yang sesuai sehingga perut prosesnya mengeluarkan asam lambung secara bertahap. Gitu. Apabila diperlukan boleh minum obat, tapi juga mengingatkan ya dok, tidak obat sekarang kan bisa dibeli nih, omeprazol. Saya supaya mahnya nggak kambuh minum obat dulu gitu ya. Nah itu juga dok? Tidak dibenarkan ya. Oh jadi gimana dok? Ya dari kami sebagai dokter, obat adalah obat. Ya, obat adalah sesuatu produk yang punya efek tujuan terapi dan ada efek sampingnya ya. Nah ini hati-hati kalau terlalu sering menggunakan obat-obat mah. Jangka panjang berisiko misalnya membuat keropos tulang pada obat lambung aja dok yang ringan-ringan. Oh dampak jangka panjangnya kalau dikonsumsi terus-menerus ya dok tanpa indikasi. Iya, hanya karena ketakutan supaya puasanya aman 1 bulan minum obat mah. Tiap hari minum obat mah. Jangan ya. Kalau nggak ada keluhan jangan. Jadi pengaturan makan dan kalau orang puasa ini kan bersyukurnya ada di dalam kedokteran tuh namanya psikoneuroimunologi ya ada. Jadi pas sudah niat pada pagi hari dia mendapat ketenangan secara batin. Masya Allah. Ketika dia tenang begitu, nanti lonjakan-lonjakan asam lambung yang diakibatkan oleh salah satu stres hormon atau kortisol, dia tidak akan menjadi gampang naik gitu ya. Coba dokter ingat-ingat waktu dokter ujian dulu suka sakit perut nggak dok? Iya dok, tiba-tiba pokoknya ada loh dok, perut, mules, pengen muntah dok. Betul. Itu karena ada kaitannya dengan hormon kortisol tadi ya dok ya. Dan lingkungan kita bersyukurlah di Indonesia itu kita lingkungan masjid rame, banyak orang nanti tadarus, banyak orang sholat sunnah. Itu juga memperkuat secara psikis sehingga asam lambungnya tidak berlebihan. Gitu. Ini insight baru yang baru saya tahu loh dok, jujur dok. Jadi memang ada relate, ada kaitannya ya dok antara ibadah yang kita jalankan, ketenangan yang kita alami dan juga penurunan hormon-hormon stres ya. Kalau puasa yang betul-betul di bulan Ramadan 1 bulan ini akan mengambil sesuatu hikmah yang dalam, dia kan nggak boleh marah ya.
Iya, kan Dok, harus betul. mengekang emosi Iya. ya. Kalau kita emosinya naik turun cuma dapat laparnya saja kata Pak Ustadz kan betul gitu bener, ya Dok. Dok. Jadi kita harus menekan emosi, tidak terlalu banyak aktivitas menguras stres dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang cukup baik selama di bulan Ramadan. Masya Ini kan Allah. ibaratnya kita masuk training selama sebulan nih Dok. Iya, Nah iya, ini iya. gitu. Ini kayaknya bukan cuma podcast kesehatan sih, Dok. Ini podcast siraman rupiah. Ya, Oke. Tadi terkait pasien mah nih, Dok. Ada pertanyaan lagi, Dok, panduan untuk pasien dengan penyakit ginjal. Gimana sih, Dok, cara mengatur kadar minumnya? Kan pasien-pasien ginjal tuh harus kontrol minum ya, Dok ya? Betul. Nah, ya. baiknya gimana itu, Dok? Jadi sebetulnya juga nggak selalu benar kalau pasien ginjal itu harus minum banyak. Mm-mm. Ya. Hati-hati dengan pendapat ini. Karena kalau pasien kita punya suatu istilah namanya laju filtrasi glomerulus. Kalau nanti sudah menurun, nah itu kemampuan ginjal sudah turun. Jadi kalau kita minum banyak, ada pasien minum, saya sudah minum 4 liter Dok. Sekali 4 minum liter. 2 liter gitu ya. Berapa tuh? Tapi itu kalau ginjal kemampuannya sudah 50%, hati-hati nanti akan kelebihan cairan dan menjadi beban di ginjalnya ya. Maka yang paling baik adalah menyesuaikan kebutuhan ya. Berapa sih kebutuhan? Nah, pada wanita sekitar 35 cc per kilo per hari per 24 jam. Ya, Langsung 35. Ya kira-kira lah kali. kalau beratnya orang Indonesia rata-rata 50 kilo, Oke. berarti ya kira-kira 1,5 liter sehari ya. Kalau Si 8 gelas itu ya, Dok, kalau kita 8 tahu gelas itu ya, itu. 8 gelas per Ya. hari. Kalau orang dewasa, laki-laki dewasa umur berat badan 50 juga agak lebih banyak sedikit, sekitar 45 sampai 50 cc per kilogram per 24 jam. Ya. Jadi dengan mencukupi kebutuhan itu, insya Allah tidak akan kekurangan. Ya. Jadi dibalik kalau sekarang kasus ginjalnya adalah memerlukan minum banyak, misalnya pada pasien dengan infeksi ginjal, adanya batu, nah itu harus dianjurkan minum banyak supaya nanti seperti di flushing gitu ya, supaya tidak gampang infeksi. Nah itu harus minum banyak, diputer Dok. Jadi waktu buka diberikan jatah 2 gelas, kalau tadi standar aja 2 gelas mau tidur, 2 gelas bangun tidur, kemudian 1 gelas lagi waktu selesai sahur, ya itu kan udah cukup banyak tuh. Ya. Nah, nanti kalau kebutuhan itu tentu saja nanti harus ditentukan bersama dokter yang biasa konsultasi ya. Bisa ditanyakan tadi sekitar 1,5 liter kalau normal, bisa dibagi seperti itu. Kalau nanti ada gangguan ya diturunkan, misalnya harus 1 liter, ya dibagi lagi, 1 gelas kan ada yang 200 sampai 400 cc. Iya. Nah itu tinggal dibagi aja, kalau seliter ya nanti misalnya 200 minum 1 gelas dulu, 2 gelas, 1 gelas lagi, nah itu kan totalnya berapa? 4 gelas kali 200 sudah 800 ya. Jangan lupa dipertimbangkan dari sayuran, dari buah-buahan, kuah-kuah itu juga menyumbang cairan ya. Jadi rasanya sih kita harus bijak tidak kehilangan cairan selama berpuasa ya. Ini sudah ada sebetulnya suatu penelitian yang dibuat oleh beberapa teman saya waktu itu saya waktu pendidikan. Dia mengukur pada orang tua ya, kita tahu orang tua, orang lanjut usia geriatri itu kan usianya udah di atas 70 ya. Dihitung namanya laju filtrasi glomerulus pada awal puasa, pertengahan dan akhir. Memang pada awal puasa akan terjadi penurunan, tapi nanti tubuh akan mempunyai kondisi yang menyesuaikan lagi sehingga pada akhir tidak terjadi penurunan fungsi ginjal yang berarti. Ya, jadi jangan takut pada bulan puasa kekurangan minum. Ya, kita harus tahu batasannya berapa kebutuhan, kemudian bagaimana membagi cara minumannya. Itu Dok. Izin Dok, kalau di pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis yang HD atau yang cuci darah ya Dok ya. Nah itu samakah seperti tadi atau ada pengaturan lain Dok? Ya ini biasanya pada pasien yang gagal ginjal kronik tuh dia fungsi kencingnya diambil alih oleh mesin dialisis. Sehingga sebagian masih ada yang kencing tapi sebagian besar sudah tidak memproduksi urin lagi. Ya. Maka patokannya adalah berapa kebutuhan cairan di dalam tubuhnya. Ya. Biasanya kalau cuci darah itu kan seminggu 2 kali ya, dengan jarak 3 hari. Nah minum diatur di sana, biasa sampai 500, 750 dikurangi minumnya. Tapi sebaiknya jangan sampai juga dehidrasi atau kekurangan cairan karena nanti ginjalnya juga menjadi bermasalah ketika kekurangan cairan. Ya. Jadi
pemberian cairan itulah yang harus diatur. Berapa sih kebutuhan dasarnya sekarang gitu. Nah, ketika itu sudah tahu, dibagi lagi, kemudian HD ya biasanya bisa dikerjakan. Ya. Kalau pasiennya stabil sih boleh HD, boleh puasa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lagi-lagi harus pastikan stabil atau tidak ya dok Betul, ya. Dan betul. konsultasi juga ke dokternya. Ya, Oke, gitu. oke. Lanjut ya dok. Boleh. Tadi kita kan sudah bahas banyak terkait dengan kiat-kiat atau panduan. Nah, saya mau tanya nih dok terkait dengan tanda bahaya. Kapan sih pasien-pasien dengan penyakit kronis itu harus buka puasa dok? Iya. Ya dok, ini juga menarik sekali Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam berpuasa selama kurang lebih 30 hari ya dok, 1 bulan, itu masa yang cukup panjang. Ya mungkin kalau beberapa orang asing pun juga yang non muslim kadang-kadang kaget tuh, Anda puasanya lama sekali ya 1 bulan gitu ya. Tapi ya insya Allah dengan keyakinan dan keimanan kita nggak apa-apa ya. Nah, dalam perjalanan jangan menjadi ragu-ragu untuk mengambil keputusan apabila terjadi alarm simptom tadi. Ya. Paling sering diketemukan misalnya muntah-muntah, muntah. diare, ya. Kita tidak bisa salahkan juga. Kadang-kadang makanan begitu bervariasi selama bulan puasa ya dok. Iya, takjil semua dari warung, dari masjid dikumpulin ya dok. Nah itu juga kadang-kadang perut kita nggak cocok, kadang-kadang ada infeksi saluran cerna ya. Maka dari itu kalau terjadi ya sudah mungkin harus puasanya dihentikan dulu ya. Nanti kan bisa mengkodok puasa atau membayar fidyah ya dok. Ya, dok, tetap betul. dapat pahala ya seperti yang seharga yang dimakan sehari-hari ya. Jadi alarm simptom yang paling sering adalah muntah-muntah. Untuk pasien sebagian besar sama. Pasien autoimun juga demikian. Atau timbul demam ya. Kita kan tidak tahu, kadang-kadang sudah dijaga kok masih bisa kena flu gitu ya. Iya, dok. Ya kalau timbul infeksi seperti ini juga pada pasien autoimun ya sebaiknya dibatalkan dulu puasanya ya. Yang penting adalah menjaga ibadahnya nanti insya Allah tetap baik, kemudian penyakitnya tidak menjadi parah, ya tidak menjadi kronik yang kambuh menjadi akut atau eksaserbasi akut itu, ya sehingga mungkin perlu minum cukup, istirahat, perlu obat-obat yang untuk memperbaiki kondisinya, apakah penurun suhu, obat untuk muntah dan lain sebagainya, ya itu tentu saja. Kalau 1 hari atau hari kedua masih sakit, segera berobat ke layanan yang paling dekat dengan tempat kita. Oke, berarti tindakannya ketika kita atau pasien tersebut kambuh atau muncul gejala tersebut langsung berobat ya dok ya? Berobat aja hari kedua. Ini kan dalam hal penyakit kronik ya, jadi harus hati-hati dijaga, jangan sampai terjadi perburukan. Ya, jangan sampai malah berpuasa, maksain pengen puasa ya dok ya. Betul dok. Ya, malah ujung-ujungnya jadi sakitnya kambuh lagi. Betul. Padahal sebelumnya sudah stabil. Sudah stabil ya. Oke, siap-siap dok. Masih ada pilihan-pilihan yang lainnya kan. Nah, alternatifnya dok bagi pasien dengan penyakit kronik yang memang betul-betul tidak mampu berpuasa ya dok ya. Alternatif apa sih dok yang bisa dilakukan menurut pandangan medis dan agama dok? Dia. Ini sebenarnya pertanyaan untuk Pak Ustadz. Gak apa-apa. Tapi Sekalian kita juga tahu insight dokter ya dok. Ya, kita juga harus menghormati yang berpuasa tentu saja ya. Tidak makan di depannya itu kan menghormati. Ya kita boleh aja kalau misalnya sedang tidak berpuasa, lakukan bahwa itu memang harus ada asupan makan, harus minum obat ya. Karena walaupun tablet 1 dengan air seteguk itu sudah batal kan katanya puasanya dok ya. Iya dok. Nanti mau seteguk terus puasa pengecualian, lagi dok. gitu, enggak juga ya. Karena obat juga ada yang nanti sebelum makan, ada yang sesudah makan. Karena obat itu ada juga pengaruh dari penyerapannya. Kalau dia harus lambat penyerapannya ya sebaiknya dia harus makan dulu gitu. Kan ada obat-obat setelah makan, Iya, sebelum betul, makan itu ya. Jadi lakukan makan itu adalah sebagai pengobatan ya. Kemudian kita masih bisa juga melakukan ibadah lainnya. Iya. Misalnya membaca Quran, zikir ya, atau nanti misalnya yang lainnya. Ya kita akan insya Allah mendapat pahala juga.
Ya bismillah ya. menjaga Ada banyak kesehatan. ibadah lain ya dok. Betul, masih ada pilihan ibadah lain ya. Tapi jangan lupa membayar nanti kalau ada Ya, fidyah ya, Dok, fidyah bayar atau fidyah. membayar mengkodok puasanya, membayar puasanya. Oke, begitu ya teman-teman, sahabat KBP yang memang masih belum mampu untuk berpuasa, tenang saja masih ada ibadah lainnya yang menjadi opsi dan juga jangan lupa bayar fidyah. Kemudian dok, mungkin kita sudah masuk ke bagian menutup ya dok ya. Oh, boleh. Nah, apa sih pesan utama dari dokter bagi para pasien dengan penyakit kronik ya dok, agar bisa kuat untuk tetap menjalankan puasanya dok? Ya, terima kasih dok. Iya, saya kira Bapak Ibu sekalian menyikapi kondisi penyakit kronik, kita semua tahu kalau penyakit ini adalah salah satu ujian bagi kita. Kalau kita lulus ya ujian, nanti ujiannya apa kumlot atau lulus memuaskan dan lain sebagainya, nanti Allah yang akan memberikan ya. Tapi di dalam kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan, lakukan apa yang bisa dikerjakan. Kalau penderita penyakit kronik ini masih bisa berpuasa, lakukan berpuasa. Tentu saja dengan persiapan yang baik, tadi juga sudah diterangkan, secara mental di bulan puasa ini orang kan mengalami ketenangan, ya itu juga perlu sekali. Kemudian pola makan tidak sembarangan, dipilih makanan-makanan yang tetap sehat seperti sebelumnya. Kalau pasien autoimun kan sebaiknya tidak makan makanan yang mengandung bahan-bahan kimiawi. Ya. Pasien diabetes juga begitu, tidak terlalu makan yang terlalu manis. Ya walaupun siang nggak makan, jangan nanti bukanya, wah tadi kan nggak makan nih, gantinya malam ini tidak ada. Ya. Pembalasan. Ada pembalasan ya. Iya. Ya jadi persiapkanlah dengan baik. Persiapan itu bukan makanan yang enak, tapi persiapan secara mental, persiapkan secara fisik ya. Kemudian kalaupun ada kegagalan, ada hal-hal yang memaksa tidak boleh puasa, ya terpaksa membatalkan, tapi lakukan ibadah-ibadah bentuk lainnya. Tadarus, sholat tarawih, nah itu kan di bulan Ramadan ini bisa banyak yang dikerjakan. Setahun sekali loh dok. Iya dok, jangan setahun sampai sekali. kehilangan barokah Betul, puasanya ya, barokah hidup puasa ini, mesti kita kejar. Dan insya Allah kalau ini bisa dikerjakan semua, akhirnya nanti akan mendapatkan kesehatannya tetap terjaga, pahalanya bisa didapat ya sesuai dengan topik hari ini, berkahnya juga dapat ya dok. Amin, betul dok, yang paling penting berkahnya dok. Oke. Dok, sepertinya kita punya banyak pertanyaan ini, pertanyaan dok dari sahabat KBP ya. Ya mungkin boleh dibacakan pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke dok. Caranya kadar kreatinin agar tidak meningkat. Baik. Ini mungkin kasusnya dengan gangguan ginjal. Betul, ya dok. Gangguan ginjal dok, kreatinin. Ya, jadi kreatinin ini adalah satuan dari kerusakan sel ginjal. Ada dua sebetulnya, urium dan kreatinin. Tapi fokusnya memang pada kreatinin. Nah, kreatinin ini bisa meningkat kalau kekurangan cairan bisa. Oke. Kemudian dari makanan kalau sudah ada gangguan ginjal, proteinnya harus dibatasi ya. Jadi kalau tadi yang pertama cairan dicukupkan ya. Jadi kalau misalnya dokter nanti mengatakan saya berapa minumnya dok? 1 liter aja. Oh ya sudah, dibagi aja tadi dari mulai buka puasa sampai sahur berapa gelas. Kemudian makanan pilih yang tidak terlalu banyak proteinnya. Ya. Hindari juga obat-obat yang bersifat toksik di ginjal. Ya, itu juga sebaiknya dikonsultasikan atau pilih obat-obat yang sudah diketahui. Hati-hati obat lambung aja, obat mah itu juga mengganggu ginjal kalau sudah ada gangguan. Ya. Nah, karena ada unsur-unsur magnesium dan lain sebagainya. Ya. Pas bulan puasa perlu obat mah, hati-hati kalau udah kreatinina naik itu tidak terlalu aman. Oke, baik dok. Saya kira begitu. Jadi menjaga adalah lebih baik. Izin tanya dok, untuk protein tadi kalau misalkan makan telur kayak gitu, ayam masih boleh dok? Boleh sebetulnya sih. Ini adalah suatu ukuran dalam nilai gizi 40 gram ya. 40 artinya gram. Memang jumlahnya dikurangin, dipilih protein-protein yang rantai pendek ya, bukan yang kompleks ya. Kalau kompleks tuh misalnya pada daging iga jadi ada lemaknya, ada yang enak kompleks. Kayaknya dok ya. Jadi pilih yang ya, ini aja kalau secukupnya. Ayam betul, ayam tuh dada gitu ya. Kemudian khas dalam pada sapi ya.
pilih dari protein ikan mungkin lebih baik. Ikan lebih baik. Ya. Ikan, dada ayam Iya, ya. itu lebih baik ya. Siap, Dok. Nah, ukuran nanti ada di ukuran rumah tangga 40 gram itu setara dengan mungkin kalau ini sekerat itu cukup ya itu potongannya itu kalau dada ya sepotong aja dari ayam Sepotong gitu, dari ya. ayam Sekali masih nggak makan ya masalah. itu ya. Saya kira begitu, Dok. Oke, siap. Terima kasih, Dok. Oke, lanjut mungkin pertanyaan berikutnya. Oh iya, Dok, pasien yang belum remisi, Dok, tapi pengen puasa nih, Dok. Gimana, ada Iya. kiatnya nggak, Dok? Ya, satu kalau dia misalnya belum remisi tapi masih banyak keluhan dan obatnya masih lebih dari 3 macam, 4 macam, ya sebaiknya tidak puasa dulu Oke. ya. Nanti kan bisa tadi membayar fidyah ya, Dok, memberikan makan pada orang yang memerlukan. Ya itu bisa. Jadi tidak berpuasa dulu. Sebagaimana juga orang-orang yang lain ya, misalnya hamil pun juga tidak dianjurkan puasa ya, kecuali dia sudah trimester terakhir ya. Nah, orang-orang yang autoimun ya usahakan biasanya kalau dia disiplin tinggi ya, tidurnya cukup, kemudian makanannya juga makanan yang real food ya katanya, Real food. tidak olahan. Nah, itu juga akan membantu ya. Jadi pada prinsipnya sampaikan dulu bahwa ini sudah remisi atau belum. Kalau masih banyak keluhan dan obatnya banyak ya memang sebaiknya tidak berpuasa. Oke. Tapi ketika sudah mulai stabil, silahkan berpuasa dan obat-obatnya bisa diatur kembali kapan waktu minumnya gitu ya. Apakah yang kalau ada 3 kali, misalnya metilprednison, bisa mungkin dialihkan menjadi 2 kali. 2 kali. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang harus 3 kali, tetap 3 kali, nggak bisa ditunda lagi. Oke. Berarti kalau misalnya memang harus seperti itu ya mau nggak mau tidak berpuasa dulu ya, tidak Dok ya. berpuasa dulu. Jadi jangan lupa untuk konsul dulu ya ke dokternya. Kemudian juga sarannya bagi pasien dengan autoimun untuk makan yang real food. Ya, betul. Oke. Jadi mungkin cukup ya untuk pertanyaan TikTok, tidak ada lagi? Sudah cukup. Baik, Dok, jadi karena memang sudah selesai sesi podcast yang ini dan juga sudah selesai pertanyaan-pertanyaan dari TikTok ya, kita tutup untuk podcast yang ini. Tapi jangan lupa nih bagi pasien-pasien kronik lainnya yang memang ingin konsultasi dengan Dr. Erwanto, bisa ke Polikatlea yang jadwalnya itu hari Rabu dan Jumat ya, Dok. Rabu betul. tanggal jam 10 sampai jam 12, Jumat jam 9 sampai jam 2 siang. Betul. Oke. Kesimpulannya jadi memang bagi pasien-pasien dengan penyakit kronik ini masih boleh berpuasa ya, Dok. Dengan kondisi memang kondisi kroniknya tersebut sudah stabil. Dan kalau misalkan memang ada baiknya memang pasien-pasien itu sebelum memastikan apakah dia boleh puasa atau tidak, untuk berkonsultasi dahulu dengan dokter. Jika memang sudah diperbolehkan puasa, menjaga pola makannya ya, Dok. Jadi membatasi dan mengelola makannya, tetap berolahraga yang ringan-ringan saja. Jadi bukan berarti tidak berolahraga sama sekali. Kemudian juga jika memang teman-teman atau sahabat KBP yang dengan penyakit kronik muncul gejala-gejala seperti muntah, kemudian diare, perut, lemas, tiba-tiba pingsan, silakan untuk membatalkan puasanya ya, Dok. Karena dan segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, mungkin sekian, Dokter. Terima kasih banyak, Terima Dok kasih Erwanto atas semuanya. kesempatan podcastnya siang ini ya, Dok. Sama-sama. Mudah-mudahan Iya. bermanfaat. Amin ya Terima rabbal kasih. alamin. Semoga bermanfaat, sehat, kuat dan berkah. Amin. Dadah, Terima amin. kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.